Siang anak-anak semuanya. Oke, masih semangat hari ini? Semangat, Miss. Oke, kalau semangat, Miss mau dengar dulu suaranya si Vero. Oke, kalau suaranya si Mei? Siang, Miss. Oke, suaranya si Rizky. Hai, Miss. Dan yang terakhir suaranya si Rosa. Selamat siang, Miss. Oke, terima kasih untuk anak Miss. Pada siang hari ini, Miss mau membuka pembelajaran kita itu kipas dengan bab 3 gaya di sekitar kita dengan subtemanya atau topiknya itu pengaruh gaya terhadap benda. Jadi apa pengaruhnya kita memberikan gaya terhadap suatu benda? Oke, ya? Oke, Miss. Pertama Miss mau tanya dulu. Coba lihat di kiri dan kanannya. Apakah ada temannya yang hadir? Ada semua. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita berikan tepuk tangan untuk. Oke, di sini Miss mau menyampaikan tujuan kita belajar hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menyampaikan doa terlebih dahulu. Apakah ada yang mau memimpin doa? Ini saya. Boleh, silakan, Miss. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut keadaan kesehatan kita masing-masing. Saya bawakan dalam nama Kristen. Doa selesai. Terima kasih, Miss. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, pada siang hari ini juga kita memiliki tujuan pembelajaran. Jadi supaya ada tujuannya kita belajar siang hari ini. Yang pertama itu ada apa? Coba silakan baca ya, Ro. Yang tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Oke. Dan yang kedua silakan baca Rosari. Yang kedua memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi tujuan kita untuk belajar siang hari ini itu ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Jadi selama kita beraktivitas sehari-hari itu kita adanya menggunakan gaya apa saja. Oke? Dan yang kedua, memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gaya yang kita gunakan itu untuk membantu kita dalam menyelesaikan tantangan kita di kehidupan sehari-hari. Dapat dimengerti? Dapat, Miss. Oke, kalau begitu untuk meningkatkan semangat kita di siang hari ini, Miss mau kita bernyanyi bersama dulu. Silakan berdiri. Lagunya Sinar Bertulo. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, di sini Miss mau minta untuk anak-anak Miss semua, silakan keluarkan alat tulisnya dan Miss akan menampilkan video pembelajaran kita hari ini. Dan Miss minta kalian untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Oke? Oke, Miss. Baik, apa ada masalah? Ada, Miss. Bagaimana yang sulit? Kenapa? Oke. Nanti kita selesaikan masalahnya. Sekarang kita tampilkan dulu pembelajaran. Boleh? Boleh, Miss. Terima kasih anak-anak Miss yang baik. Beban sehari-hari. Apa itu gaya dalam bentuk renungan? Oke, yang pertama itu apa itu gaya? Tahu nggak gaya itu apa? Gaya style. Apa? Gaya itu interaksi
gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar, sehingga benda akan semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Gaya gesek dapat mempengaruhi cara benda bergerak dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai situasi sehari-hari maupun dalam dunia teknologi. Contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan lihat gambar yang ada di layar. Ada gambar apa saja? Sepatu liar. Coba lihat sepatu kalian. Ketika menginjak lantai, itu bergesekan. Iya. Jadi ketika sepatu kita berjalan, nah dia juga menimbulkan gaya gesek. Dan yang kedua ada gambar meraih sepeda. Kalian pernah bersepeda? Tapi pas sepeda mengerem. Pernah dia menimbulkan suara? Iya. Jadi bannya itu ketika ngerem itu bergesekan dengan tanah atau lantai. Dan yang ketiga ada gambar benda bergerak di bidang miring. Iya, betul sekali. Jadi ketika kita menjatuhkan benda dari keadaan miring, nah dia menimbulkan gaya. Oke, dan yang ketiga ada dua lagi, yang terakhir itu mendorong benda. Iya, mendorong benda juga menimbulkan gesek seperti yang disampaikan tadi. Itu juga salah satu contoh gaya gesek. Dan yang terakhir ada mendorong benda. Ya, itu sama seperti sepeda. Oke, terima kasih. Arsenal atau sepatu olahraga dengan sol karet, gaya gesek antara sol dan permukaan tanah memungkinkan kita dapat menjaga keseimbangan saat berjalan atau berlari. Menggunakan rem sepeda, saat mengerem sepeda, akan terjadi gaya gesek antara komponen rem dan cakram pada sepeda untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan. Sisi kiri sering digunakan saat memindahkan barang untuk mempermudah penguatan dan pembongkaran barang. Saat mendorong benda, terdapat gaya gesek yang bekerja sebagai gaya tindakan lawan terhadap arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ini adalah hasil dari interaksi antara permukaan benda yang didorong dan benda itu sendiri. Pada mobil, saat menggunakan rem mobil, terjadi gaya gesek antara komponen rem dan cakram pada mobil untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan roda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak? Oke, ada pertanyaan di sini. Apa yang terjadi jika benda yang bergerak tidak ada gaya gesek? Jadi kalau Miss Mudok ini dan tidak ada gaya gesek, apakah yang terjadi? Bendanya tidak bergerak. Bendanya tidak bergerak karena susah, dia tidak memiliki gaya gesek. Iya, terima kasih. Jika tidak ada gaya gesek, benda akan mengalami gerakan yang tidak terlambat dan kecepatan benda akan tetap konstan, baik itu bergerak maju, bergerak mundur, atau bergerak dalam arah lain. Benda akan terus bergerak sejauh tidak ada gaya lain yang berpindah padanya. Oke, demikian video pembelajaran kita. Ada yang mau ditanya dari video yang Miss tampilkan? Tidak ada sih. Oke, sebelum Miss membagikan data PD kita, Miss mau tanya dulu. Tadi kita belajar
Bisa, Miss? Oke, di sini Miss mau minta kalian untuk melengkapkan atau presentasikan hasil LKP ujian. Dari yang pertama ada Meinika. Silakan. Di sini saya akan membagikan hasil jawaban LKP. Mana pada yang pertama ada seorang laki-laki yang berusaha mendorong sebuah rombongan besar di lereng tersebut menggunakan gaya gesek. Nomor kedua, seorang laki-laki menarik satu balok yang besar dengan gaya gesek. Nomor ketiga, ada dua orang yang sedang menarik secara bersamaan namanya gaya motor. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman. Baik, yang kedua, silakan. Apa yang maksud dengan gaya? Gaya adalah sesuatu yang menghasilkan gerakan. Yang kedua, sebutkan jenis gaya. Ada gaya motor dan gaya gesek. Jika kamu mampu teguh antaramu, apa yang membuat tersebut terlambat? Kenapa? Karena adanya gaya motor. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir dari kelompok PO dan Rosali. Baiklah, semangat yang mempresentasikan hasil dari lembaga kerja kelompok kami. Ini saya Vero dan Rosali. Oke, untuk pertanyaannya, coba berikan contoh nyata yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan gaya motor dan gaya gesek. Nah, untuk jawaban yang pertama itu bermain perosotan, itu adalah gaya gesek. Kemudian mencuci piring, itu gaya gesek. Dan yang ketiga itu mencuci baju, itu gaya gesek juga. Dan contoh gaya motor yaitu mengangkat galon air, terus membuang sampah, dan yang ketiga melakukan meja, dan yang keempat mendorong mobil yang motor. Terima kasih Kakak Rosali. Semuanya, kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Miss menutup, Miss mau ingatkan lagi. Tadi apa itu gaya? Masih ingat? Gaya adalah interaksi kepada suatu benda dalam bentuk dorongan ataupun tarikan. Jadi gaya itu interaksi antara dua benda yang saling. Oke, terima kasih. Dan tiga yang tadi ada terbagi menjadi dua. Yang pertama dan yang kedua. Terima kasih untuk anak-anak ini semuanya. Sebelum kita membereskan semua peralatan kita, Miss punya satu lagu untuk kita. Mari berdiri bersama. Oke, terima kasih. Anak-anak semuanya, setelah mempelajari pelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian hari ini? Terima kasih. Dalam pembelajaran hari ini, apakah kalian memiliki hambatan? Terima kasih semuanya. Baik. Oke, terima kasih karena tidak ada hambatan pada pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita pelajaran hari ini. Karena tadi kita membuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Baik, silakan Rosali bila bisa.